Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga sebelum melaksanakan isoma. Ya Bapak, hati-hati Bapak. Terima kasih Bapak. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua ya. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang ketiga, yakni ada mengenali dan memahami identitas diri dari tim teman bakat. Kepada tim teman bakat, kami persilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, alhamdulillah. Oke, sudah mendapatkan materi yang sangat daging ya istilahnya ya tadi dari pemateri sebelumnya. Nah, ini dari teman bakat. Sebelum saya memulai, saya akan menyapa dulu nih. Gimana LP3I Cirebon? Luar biasa. Luar biasa, luar Ibu. Oke, Pekanbaru. Apa kabar Pekanbaru? Oke, dari Langsa. Langsa sehat semua ya. Oke, Tasik nih terakhir Tasik. Oke, dan Bandung. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Tentunya rasa jadi mahasiswa ya, karena menjadi mahasiswa itu suatu pengalaman yang mendebarkan ya, karena ini dunia yang baru. Mungkin teman-teman sudah pernah SMP, SMA sebentar. Kalau kuliah itu beda banget. Ini adalah kesempatan untuk menjadi diri kamu yang sesungguhnya, karena prosesnya akan jauh berbeda, karena dia akan menempa kita semua. Kalau di kuliah itu ya menempa kita semua menjadi diri kita yang kita persiapkan untuk dunia yang sebenarnya, itu dunia karir gitu ya. Teman-teman mungkin bisa tanya deh ke orang tua, ke guru-guru, ke dosen nanti ya. Pasti yang akan mereka ingat sebagai turning point atau loncatan paling besar itu adalah ketika kuliah gitu. Ya SMP, SMA memang mempersiapkan, tapi tempaan yang sebenarnya adalah di kuliah gitu. Kuliah menjadikan kita hari ini, saat ini gitu, kalau kita di dunia karir ya. Sebelum memulai, perkenalkan dulu, nama saya Dawa Fadilah. Nama saya cuma satu nih, Fadilah, udah itu aja ya. Saya angkatan lama nih kayaknya. Nah, biasa saya dipanggil Dila. Kuliah saya memang di psikologi dan pekerjaan saya juga sebagai psikolog. Nah, sekarang saya adalah salah satu psikolog di Teman Bakat. Ya, saya banyak berkecimpung di dunia psikologi itu terkait dengan kuliah dan karir. Kenapa kuliah dan karir? Karena kita berkarir itu adalah cerminan ketika kita kuliah gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya di kuliah tidak berjalan dengan lancar, beberapa orang dia akan berusaha berjuang di tempat berkarir gitu. Dan ketika kuliahnya sangat matang, ya ketika berkarir juga akan sangat matang gitu. Nah, sebelum kita memulai saya akan menjelaskan karir dulu ya. Jadi orang sering sekali ini ya, kalau ngejelasin karir sama kerja tuh bedanya apa sih? Oh, saya berkarir jadi guru, saya kerja jadi guru. Bedanya sebenarnya apa? Kalau kerja itu kegiatannya, saya kerja mengajar itu kegiatannya. Saya kerja eh, meramu kopi itu pekerjaannya. Tapi kalau karir kita ngomongin yang jangka panjang. Jadi dari lulus kemudian saya kerja sama orang lain, kemudian saya coba berbisnis, saya kerja jadi business development. Nah, itu berarti dia karirnya adalah sebagai pebisnis. Jadi jangka panjang. Kalau kerjanya kita bicara cuma jangka pendek, 1 tahun jadi guru, tahun kemudian jadi pebisnis, tahun kemudian jadi misalnya apa? Jadi programmer. Nah, beda-beda nih. Nah, itu pekerjaan kita sebutnya. Tapi kalau karir itu sebuah pekerjaan yang jangka panjang ya. Nah, kenapa sih orang berkarir?
Karena karir ini adalah jalan untuk menjadi somebody. Buat anak-anak alay semuanya yang sekarang ini sering dibahas adalah I am nobody. Saya itu bukan siapa-siapa. Bu, kok saya berasanya saya bukan siapa-siapa. Kok saya itu eh, nggak berarti. Kok saya itu nggak punya peran ya. Kok saya itu nggak menonjol. Nah, karir itulah yang menjadikan kita menjadi somebody. Buktinya apa? Buktinya orang itu paling terpuruk kalau nggak punya pekerjaan atau nggak punya karir. Coba kalian tanya sama orang-orang yang menganggur. Ketika orang menganggur, maka sebenarnya sebagian dari identitas dirinya hilang. Makanya menganggur itu sangatlah situasi yang bikin orang stres. Kenapa? Karena identitas dia hilang. Karir, kenapa kita berkarir? Kenapa kita bekerja? Karena kita ingin menjadi somebody. Saya ini siapa? Oh, saya ini adalah seorang programmer. Saya ini adalah dosen. Saya ini adalah guru. Saya ini adalah entrepreneur. Saya ini adalah trainer yang bicara di depan umum. Jadi saya itu seseorang, Bu. Kalau saya nggak punya pekerjaan, saya itu nobody. Nah itu, rasanya itu ya. Jadi kalau orang bilang karena uang, karena saya pengen bikin ini, bikin itu, dan lain-lain, enggak. Sebenarnya karir itu lebih ke dalam diri kita sendiri. Kita merasa kita punya identitas, itulah karir. Tapi ngomongin karir itu bukan karir, ngomongin hal mudah. Kenapa? Perjalanan pekerjaan, perjalanan karir itu nggak pernah mulus. Jalannya muter-muter ya. Dan misalnya nih teman-teman sekarang baru masuk kuliah. Nah, pit stop pertama ya, pit stop ini ibarat kalau kita lagi lomba ya. Pemberhentian pertama kita adalah kita mampir kuliah. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa ngelihat, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian bisa melihat bahwa pemberhentian kita pertama adalah kuliah. Ya. Nanti kalau sudah kuliah di LP3I, nanti diisi dengan berbagai macam pengetahuan, terus cara bikin ini, cara mengerjakan ini, semua ilmu itu, teman-teman ada kesempatan untuk magang. Ya. Magang ini juga mampir. Kenapa magang? Karena yang namanya cara kerja, cara bisa kerja itu nggak bisa cuma di kelas. Teman-teman harus terjun ke lapangan. Nah ini di magang itu adalah dunia yang sesungguhnya teman-teman punya kesempatan untuk bereksperimen, mengaplikasikan apa yang didapat di kelas gitu. Nah ini magang. Habis magang apa? Habis magang kita kerja. Kalau kita bisa bertahan di sebuah pekerjaan, jenis pekerjaan yang sama dalam jangka waktu yang lama, maka itu menjadi sebuah karir. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kuliah itu cuma mampir, gitu. Sering banget nih ustadz-ustadz bilang, Bu, hidup di dunia itu cuma mampir. Kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah itu. Nah, kalau dalam dunia karir, kuliah itu cuma mampir. Jadi kalau teman-teman merasa, wah abis lulus SMA saya masuk kuliah udah selesai urusan, enggak. Kuliah itu cuma sebentar. Dia punya cuma persinggahan, karena persinggahan kita yang terlama adalah dunia kerja. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah di dunia perkuliahan ini? Adalah ini. Jadi saya sering sekali menemukan teman-teman yang sudah terlambat, jadi datang ke kita konseling karena setelah kuliah dia nggak tahu harus kerja sebagai apa, dia nggak tahu mau jadi apa. Terus saya tanya, waktu kuliah gimana? Ya kuliah saya datang aja, Bu. Ya saya belajar, saya datang, saya kuliah. Tapi sebenarnya saya nggak tahu ini mau kemana. Itu hal yang sudah terlambat. Berarti dia nggak paham kalau kuliah itu cuma mampir. Ketika kita mau kuliah, yang harus kita persiapkan sesungguhnya adalah bukan kuliahnya semata-mata, tapi setelah kuliah kita mau kemana. Nah itu, jadi kita mau berkarir di dunia mana. Jadi ditarik lagi jauh ke belakang, sebenarnya nih abis saya di LP3I, saya itu mau jadi apa sih? Saya itu pengen jadi orang seperti apa sih?
Nah, kalau saya udah tahu saya mau kemana, maka di LP3I adalah yang saya harus persiapkan. Jadi di LP3 ini adalah dunia penuh persiapan. Jadi kalau kita lulus dari kuliah, kita nggak cuma terjun payung. Terjun payung itu gimana? Ya habis kuliah terus Bu saya dijorokin aja sama dosen saya masuk ke dunia kerja. Saya nggak ngerti komputer, saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti ngapa-ngapain. Akhirnya saya belajar dari nol dan itu rasanya nggak enak. Coba bayangkan kalau kita udah punya rencana. Bu, saya masuk LP3I jurusan ini kenapa? Karena ntar saya lulus, saya pengen jadi ini. Karena saya udah tahu saya pengen jadi programmer, Bu, maka sepanjang saya kuliah di LP3I itu kerjaan saya adalah ngumpulin semua kebutuhan yang saya butuhkan kalau nanti saya lulus, Bu. Jangan sampai yang saya kumpulin itu bukan hal-hal yang nggak ada ngebantu saya nanti pas saya lulus. Jadi saya akan ingat terus itu sepanjang saya kuliah, gitu. Yang banyak terjadi adalah ketika lulus SMA, masuk kuliah, udah bayaran, udah tenang, udah nggak ada lagi ujian masuk, ya udah Bu, saya tinggal ngikutin aja kemana sungai mengalir ya, go with the flow istilahnya sekarang ya. Tapi teman-teman mesti ingat ya, only that fish who go with the flow at the river. Cuma ikan mati yang ngikutin alurnya sungai. Nah teman-teman mau jadi ikan mati? Enggak kan? Kita harus jadi ikan yang hidup, yang tahu mau kemana. Nah untuk itu sepanjang kuliah apa yang kita lakukan tadi? Kita mengumpulkan keunggulan-unggulan apa yang nanti kalau saya lulus nih Bu, saya nggak mau lagi kayak saya mau masuk kuliah harus berjuang kayak kayak tentara gitu Bu, harus berjuang susah banget masuk kuliah penuh perjuangan, sikut sana sikut sini harus saingan sama orang. Enggak Bu, kalau saya ngumpulin sepanjang saya kuliah di LP3 keunggulan-keunggulan saya, maka pas nanti masuk ke dunia kerja saya bisa bilang sama yang punya kerjaan, Pak saya punya ini, saya bisa ini, saya orangnya begini, saya itu lebih unggul dari yang lain. Tapi itu nggak akan terjadi kalau teman-teman belum mikirin kuliah itu setelah lulus mau jadi apa. Nah, itu yang dinamakan planning kerja karir gitu ya, atau career planning, orang sering-sering nyebut career planning. Nah, nomor satu kita bisa merencanakan dunia karir itu cuma satu, yaitu knowing yourself alias tahu tentang diri sendiri. Nah, sekarang kita ngomongin tentang tahu tentang diri sendiri. Saya itu sering ketemu sama teman-teman yang baru lulus SMA atau di tengah-tengah kuliah atau mau lulus. Nah, pertanyaan dia selalu kalau datang ke saya, Bu, saya itu orangnya gimana ya? Lah, saya bingung. Kan yang punya diri adalah kamu sendiri, kenapa nanya orang lain? Terus saya tanya, emang udah kenalan sama diri sendiri berapa lama? Sekarang umur kamu berapa? 18 tahun. Nah selama 18 tahun udah kenal belum sama diri sendiri? Kok saya masih bingung ya Bu kalau ditanya, coba dong ceritakan tentang dirimu. Saya bingung saya mau cerita kayak apa Bu? Ya berarti kita belum kenalan sama diri sendiri. Mungkin bertahun-tahun dalam hidup kita, kita seringnya nih ngekepoin orang itu kayak gimana. Atau kita ngurusin orang, oh si ini bisa ini, si itu lagi begini, ih orangnya begini ya dan lain-lain. Tapi kita nggak pernah punya waktu buat mengenal diri sendiri. Akhirnya kita lebih kenal teman kita, lebih kenal orang tua kita, lebih kenal saudara-saudara kita. Sama diri sendiri ternyata nggak kenal, gitu. Nah, knowing yourself adalah seberapa kamu kenal dengan diri kamu sendiri, gitu. Sekarang nih, yang selalu ada di screen saya sekarang adalah Mr. Alfie Ferry nih. Ada Mr. Alfie Ferry di sana? Kebetulan nih yang paling kelihatan sama saya nih. Saya mau nanya, Mr. Alfie Ferry, coba diceritakan Anda itu orangnya gimana ya? Saya Bu, begini ya Bu, Iya. mungkin Ibu bertanya saya orangnya kayak gimana? Ah, ah. Menurut saya orangnya pekerja keras Bu.
Pekerja keras ya. Oke. Kelihatan dari mana tuh pekerja keras? Karena saya berasal bukan dari orang yang berada, Mm-mm. hingga pada akhirnya saya bisa bekerja di sini, Bu. Sehingga bekerja di sini Ya, ya. Yang menunjukin bahwa kamu itu kerja keras kayak gimana? Dari sekian banyak di Indonesia yang punya kondisi sepertimu, kenapa kamu punya ciri khas saya orang yang pekerja keras? Itu kelihatan dari mana? karena saya memiliki loyalitas, Hmm. jadi untuk jam kerja pun saya tidak pernah hitung-hitungan, Bu. Oh, oke. Poin. Terima Iya, kasih, Mr. Alfi Ferry. sama-sama Ibu. Jadi, Mr. Alfi itu bilang, saya itu pekerja keras. Buktinya apa? Saya itu kerja nggak milih-milih dan saya nggak ngitung-ngitung. Sementara orang lain mungkin milih-milih atau ngitung-ngitung atau kalau bisa nggak ngerjain mah nggak ngerjain. Ya dia kalau ada pekerja dia kerjain. Itu namanya kerja keras. Nah, ada buktinya kan? Sebegitu Mr. Afi tahu bahwa dirinya itu pekerja keras. Nah, itu yang nantinya kita bisa tahu apakah ini akan terpakai apa enggak di pekerjaan atau di karir kita. Saya mau kenalin nih, ada teman saya namanya Jody ya. Nah ini namanya Mr. Jody. Mr. Jody ini dia termasuk salah satu orang yang membantu saya ketika membuat teman bakat ya. Programmer. Mr. Jody ini senengnya ngegame ya. Senengnya ngulik komputer. Kenapa dia mau jadi programmer? Ditanya nih ya. Dulu waktu awal-awal. Kenapa aku suka programmer? Ya. Oh karena saya seneng ngegame Bu. Saya seneng ngulik komputer. Dan ya tentu aja Bu, ini lagi ngetren banget nih jadi programmer. Siapa yang nggak mau kerja di bidang IT Bu? Gitu. Oke. Itu minat ya. Ya. Itu yang dinamakan kalau sering minat penjurusan ya. Bakat minat penjurusan. Nah, minat yang kita lagi omongin ini adalah senengnya apa? Yang kedua adalah skill. Bu, saya itu eh, kalau dikasih matematika langsung pusing ya. Terus kalau suruh analisis cepet lelah saya Bu. Tapi bahasa Inggris saya oke. Gitu. Kemampuan dia ya. Yang terakhir, kepribadiannya. Wah, kalau ada situasi yang berubah-berubah nih gampang panik. Terus kalau menekuni satu hal dalam jangka waktu lama rasanya nggak tahan gitu. Nah, orang yang nggak bisa ngeliat detail, ngeliatnya keseluruhan. Nah, ini yang kita namakan dengan kepribadian. Ketika kita ngomongin skill self awareness, kita lagi ngomongin tiga. Kita suka apa, kita bisa apa, kita orangnya kayak gimana. Tiga ini, ya. Nah, apakah ketiga ini kemudian cocok untuk pekerjaan yang mau kita ambil? Coba kita lihat jadi programmer. Jadi programmer ini orangnya mesti self motivated ya, atau orangnya mesti termotivasi terus dan belajarnya cepat. Jadi programmer itu bisa menyelesaikan masalah terus menerus dan dia harus kalau ngomong itu harus jelas. Apa yang harus dia miliki lagi syarat pekerjaannya adalah dia paham konsep algoritma. Algoritma itu belajarnya di matematika dasarnya dan siap belajar lembur. Nah, kalau kita lihat Mr. Jody ini pengen jadi programmer, dia nggak suka matematika. Berarti pusing nggak kalau nanti ngadepin algoritma? Ya pusing. Terus harus hardwork kan kalau programmer itu kan harus di depan laptop terus menerus ya. Nah, dia cepet lelah kalau harus nganalisis. Terus tadi ya kalau jadi programmer itu harus tahan banting. Kenapa? Karena ya diurusin programmer itu tiap hari mungkin di sini ada yang programmer ya, tapi masih baru mau masuk dunia IT. Kalau jadi programmer itu visi hidupnya adalah memperbaiki sesuatu, fixing the bugs ya. Jadi
Kalau orang direvisi mungkin kalau cuma pas tugas. Kalau programmer tiap hari ngerjain revisian. Itu kan bikin stres, mudah panik, dan kalau situasi berubah-ubah. Nah, kalau Mr. Jody, kalau dia punya personality kayak gini, dia nggak cocok jadi programmer. Artinya apa? Sebuah pekerjaan saja menjadi programmer, ini kita harus tahu skill apa yang kita punya, kemudian kepribadian apa yang kita punya, dan baru kita ngomongin kita suka apa enggak gitu. Jadi 3 itu. Jadi nggak cuma nanyain minat saya apa Bu gitu, atau minat saya kira-kira apa ya. Oh, saya suka gambar. Oke, saya suka gambar, saya pengen kerja di desain grafis. Sebentar, kamu suka gambar, tapi apakah kamu bisa gambar? Gitu. Itu jadi pertanyaan. Suka dan bisa itu 2 hal yang sangat berbeda. Oke Bu, saya bisa gambar. Oke, mana tunjukin portofolionya, mana hasil-hasil karya kamu. Oke, kamu suka dan kamu bisa. Tapi pertanyaannya jadi desain grafis ini adalah kamu harus memahami maunya orang apa. Harus memahami konsumen atau klien itu maunya apa, maunya gimana. Karena desain grafis ya, bukan seniman. Ya Bu, saya kalau ketemu orang saya suka grogi, saya orangnya introvert Bu. Susah jadi desain grafis gitu. Jadi sebuah pekerjaan saja harus ada 3 yang harus kita pahami nih. Pertama, minatnya apa, bisanya apa, dan kepribadian kita seperti apa. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita mau jadi programmer, kita suka ngegame, kita suka komputer, kita senang dengan segala hal yang terkait dengan digital. Jadi bukan cuma gara-gara temen kita suka atau itu lagi tren ya. Kita punya kemampuan matematika, manajemen waktu kita bagus, kita berpikir kritis dan analisis, dan personality kita bukan orang yang suka stres gitu, gampang stres, maka kita cocok jadi programmer. Nah, mungkin nanti coba dilihat ya di jurusan-jurusan IT, yang masuk jurusan IT misalnya. Banyak, nggak semua orang lulus itu bisa jadi programmer. Kenapa? Di tengah kuliah dia baru tahu bahwa jadi programmer itu ternyata harus suka sama matematika. Nggak cuma suka ngegame, tapi harus suka sama matematika. Harus tahan sama stres begitu. Nah, jadi kita paham kalau self awareness itu adalah memahami kepribadian, skill, dan minat kita apa. Nah ini. Jadi yang pertama yang kita akan, kalau mau mengenali diri adalah kita akan bertanya pada diri kita, saya itu punya kemampuan apa, saya punya skill apa. Nah sekarang skill itu apa sih? Skill itu adalah yang menjadi keahlian kita. Mungkin tadi dibahas sedikit sama pemateri sebelumnya. Oh, saya itu pakai Canva, saya nggak pakai yang lain, saya pakai Canva. Berarti Bapak itu punya keahlian di bidang sesuatu yang terkait dengan digital gitu. Apakah teman-teman ini gampang nggak mempelajari sesuatu yang terkait sama digital? Karena itu adalah salah satu keahlian juga. Oh Bu, kalau digital sih saya nggak termasuk yang selalu update ya Bu ya. Tapi saya itu kalau udah ngurusin perhitungan keuangan Bu, jurnal akuntansi itu saya paling jago misalnya gitu. Oh Bu, mungkin saya itu nggak suka Bu sama yang data-data banyak gitu ya. Kayak akuntansi, yang digital-digital juga saya nggak terlalu Bu. Tapi saya itu Bu paling bisa ngomong di depan umum. Menurut saya itu kalau dipanggil ke depan jadi MC atau saya mau membawakan suatu acara Bu, saya nggak grogian. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Itu keahlian. Kita tahu keahlian kita dari apa selain kita mengobservasi sehari-hari. Nilai apa yang paling baik yang bisa kita dapatkan di sekolah? Bu, bahasa Indonesia saya paling bagus. Misalnya, orang yang bahasa Indonesianya paling bagus itu kemungkinan orang yang detail dan kemampuan menghafalnya tinggi. Karena sepanjang belajar matematika itu, belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya yang diasah. Ya. Oh Bu, saya paling gampang nih Bu, waktu sekolah itu
ternyata bahasa Inggris, yaitu skill, kemampuan gitu ya. Selain kita ngelihat dari nilai sekolah selama ini yang paling bagus, Bu, nilai sekolah saya semua buruk, Bu. Oke, cari yang paling bagus di antara yang paling buruk. Itulah keahlian kita, gitu ya. Apa yang kita lakukan dengan mudah? Bu, sekolah saya mungkin akademisnya nggak terlalu bagus, Bu. Tapi ya kalau saya disuruh masak nih, Bu, orang biasanya doyan apa yang saya masak. Itu skill juga. Oh, Bu, saya itu ternyata kalau saya lari nih, saya sering ikut tuh. Orang suka ada event-event lari, Bu. Run 5K dan lain-lain. Oh, mungkin skill kamu di hal yang fisik, olahraga gitu. Itu skill. Karena apa? Karena kamu mudah melakukannya. Skill juga bisa dilihat dari sertifikat, kursus, dan lain-lain. Yang ini semua nanti teman-teman dapat di kuliah gitu. Skill adalah bicara tentang saya bisa apa. Nah, kalau bicara tentang skill, gimana sih Bu mau meningkatkan skill atau kemampuan? Latihan. Skill itu adalah sesuatu yang dipelajari dan dilatih. Jadi teman-teman, saya sering dengar nih, Bu saya nggak bisa gambar. Oke, saya sering banget tuh dengar, Bu saya nggak bisa gambar orangnya, Bu. Coba deh, ya, coba seminggu ikut kursus menggambar online. Seminggu nih, udah bertahan. Ikut 2 minggu, ikut sebulan, 2 bulan, 3 bulan, teman-teman bisa gambar. Saya itu termasuk yang waktu SMA ditanya kamu itu bisanya apa, saya nggak bisa jawab apa-apa. Saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa yang lain. Tapi pas kuliah nih, saya ikut les gambar, saya ikut les drum, saya ikut macam-macam. Saya coba olahraga dan itu bisa semua. Saya dalam hati, oh telat sebenarnya ya pas kuliah ya. Coba saya taunya saya latihannya dari SMP, pasti saya ke teman-teman saya yang lain sekarang jadi atlet misalnya gitu. Jadi kalau ngomongin skill itu ngomongin seberapa banyak waktu yang kamu habiskan buat ngelatih. Saya nggak bisa Bu terkait sama skill penjualan. Coba belajar di LP3I ya. Sepanjang kamu belajar, benar-benar belajar nih sama dosen. Kalau nggak ngerti nanya, kamu ngertiin semua tugasnya, kamu bisa. Karena skill itu jawabannya Bu gimana meningkatkan keunggulan terkait dengan skill saya, kekuatan saya. Ya dilatih, karena kalau nggak dilatih dia hilang. Gimana mengetahui Bu keunggulan skill saya taunya dari mana? Dicoba itu semua kegiatan, mana yang paling mudah kamu lakukan itu skillnya gitu. Itulah yang dilakukan ketika orang mengumpulkan sertifikat, kursus, dan semua hal yang terkait keahlian kan. Di magang itu teman-teman itu dilatih skillnya. Nah, gimana biar unggul, gimana biar jago. Skill itu kan ngomongin jago ya. Gimana biar jago? Satu-satunya jawaban biar jago adalah dilatih. Semakin sering dilatih, semakin jago. Itu aja rumusannya. Semakin gak dilatih, semakin gak jago. Ya. Nah, skill apa yang harus kita kejar sepanjang kuliah? Tadi yang saya bilang, skillnya pastikan skill yang Anda asah tiap hari itu adalah terkait dengan yang mau nanti setelah lulus apa. Misalnya nih, sekarang mau ngambil akuntansi ya. Berarti pastikan semua skill, sertifikat, kursus, dan lain-lain itu semua yang terkait nanti dibutuhkan kalau mau jadi accounting. Kalau mau di IT, pastikan semua yang terkait dengan nanti kerja di IT itu butuh skill apa. Itu yang dilatih, itu yang dikejar gitu. Nggak usah kejar yang lain. Nah sekarang saya mau tanya, tadi kan ada ini ya. Ada Mr. Alfi tadi ya. Nah coba kita tanya nih, mana ini ya?
Nah, yang lagi di mobil nih pengguna Zoom. Mahasiswa P3I bukan nih? Nah, itu yang lagi senyum. Ya, betul. Anda pengguna Zoom, nggak ada namanya pengguna Zoom. Namanya siapa? Nama saya Adam Danu Tirta, Bu, dari LP3I Pekanbaru. Oh, panggilannya apa? Tirta. Adam, Oh, Adam. Oke, Adam. Kamu lagi magang? lagi kerja juga, Bu. Lagi kerja. Menurut kamu skill kamu apa? Terus saya cepat memahami di bidang komputer, Bu. Skill kamu di bidang komputer ya? Iya. Apa skillnya di bidang komputer? Bisa Banyak, mulai Bu. dari Excel, Microsoft, Office, Itu. baru Canva pun bisa juga, Bu. Canva juga bisa ya? Canva, mengedit, Oke. Excel bisa? bisa, Bu. Emang kamu jurusan apa kuliahnya? Informatika. Informatika. Skill yang hubungannya sama informatika selain Microsoft Office sama itu Canva tadi kan itu kalau jurusan administrasi bisnis juga kan harus bisa Microsoft Office ya. Kalau kamu di informatika skill apa sih yang paling dibutuhin kalau nanti kerja? Programmer, Bu. Bahasa pemrograman ya. Iya, bahasa pemrograman. Nanti Mr. Adam nih tugas dia sepanjang kuliah adalah mengejar kemampuan bahasa pemrograman. Karena apa? Karena itu skill wajib ya. Kalau nanti lulus ya. Nggak bisa kerja kalau nggak ngerti bahasa pemrograman ya. Iya. Iya, nah itu contohnya dari Mr. Adam. Makasih ya Mr. Adam ya. Kerja sambil dengerin. Karena kita tahu nih skill apa yang dibutuhkan nanti kerja, maka itulah yang akan saya kejar. Saya nggak usah ngejar hal-hal yang nggak ada kaitannya misalnya. Oh, saya kan akan kerja di bidang teknik informatika ya. Berarti saya nggak usah nih ngejar sertifikasi brevet. Brevet mah buat anak pajak gitu ya. Atau saya nggak perlu nih saya ngejar-ngejar sertifikat piano. Orang saya rencananya adalah bekerja di bidang IT kan. Saya bukan mau jadi guru piano misalnya gitu. Jadi fokus. Nah, nanti Mr. Adam sepanjang kuliah apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah berkali-kali, berjam-jam, berhari-hari mengasah skill itu. Untuk apa? Untuk memastikan kalau lulus, kemampuan skill tersebut itu unggul dibandingkan yang lain. Karena apa? Karena nanti ketika Mr. Adam lulus, yang lulus itu bukan cuma Mr. Adam, tapi ada ribuan anak teknik informatika yang lulus bersama-sama dengan Mr. Adam. Sehingga nanti tempat kerja akan memilih siapa yang paling jago, paling skillful terkait dengan bahasa pemrograman gitu. Nah, itu yang teman-teman fokuskan. Bu, kalau kuliah berarti apa? Kuliah itu adalah melatih skill-skill yang dibutuhkan ketika kita lulus nanti. Oh, saya kuliahnya Bu di tata boga, kuliner, masak-masak. Ya udah itu skill itu yang tiap hari Anda berjibaku sama itu, nyoba ini, nyoba itu, ketemu sama yang senior, ketemu yang sudah ahli. Tujuannya apa? Tujuannya memastikan bahwa skill saya itu lebih unggul daripada orang-orang ribuan nanti yang lulus. Nah, itu skill ya. Yang kedua adalah saya itu orangnya kayak gimana. Nah, ini kita lagi ngomongin personality atau kepribadian. Nah, ini udah kenal berapa lama nih kita sama diri kita sendiri. Gimana sih cara mengenali personality kita? Paling gampang mengenal personality adalah dari kelakuan kita sehari-hari. Bu, saya itu kalau marah itu tangan saya bisa sampai bergetar, atau saya bisa tuh Bu, saya ngegebrak meja saking gak sabar ngomong sama orang. Nah, gaya marah kayak gini. Ada juga yang marahnya, Bu, saya itu kalau marah diem kayak patung, gak bisa diajak ngomong. Berarti itu saya lagi marah Bu. Bu, saya itu kalau lagi marah sinis Bu, nyepet temen, yang kasar-kasar lah Bu, dari bercandaan, dari apa. Tapi dia tahu nih saya lagi marah karena saya nyinyir. Gaya orang marah beda-beda. Itu yang kita juga harus paham gitu ya.
Bu, saya itu orangnya nggak suka ketemu orang. Bu, saya orangnya sukanya di rumah. Berarti kan saya bukan orang yang terlalu senang berinteraksi sama orang lain. Bu, kalau liburan tuh saya rasanya nggak enak Bu, karena saya biasanya nongkrong sama teman-teman, ketemu orang, ngomong sama orang. Ini mulut saya sepet banget Bu rasanya, nggak ketemu siapa-siapa. Nah, berarti orang ini biasanya sukanya interaksi sama orang lain gitu. Nah, dengan tahu kebiasaan perilaku kita sehari-hari, sebenarnya kita jadi tahu kepribadian kita seperti apa. Nah, kepribadian ini kalau tadi skill adalah dilatih, kalau kepribadian ini dikelola. Dikelola itu artinya apa? Diatur. Yang menurut kita ini bagus, dikelola artinya itu dipakai terus. Kita gunakan. Sementara yang ada yang nggak bagus, itu dikelola, itu diapain? Di-manage, diatur, biar dia nggak sering muncul ketika kita interaksi sama orang. Gitu. Kepribadian bisa dilatih nggak? Nggak bisa. Yang bisa dilatih itu skill. Kepribadian cuma bisa dikelola, diatur. Kapan dia muncul, kapan dia nggak muncul. Bu, saya itu Bu, menurut saya nih ya, kepribadian saya tuh orangnya galau banget Bu. Saya itu adalah pendengar sejati Bernadia ya. Semuanya udah saya kumpulin Bu di Spotify saya. Tinggal disakitin aja nih sama lagu-lagunya. Saking galaunya, kan anak galau ngomongnya gitu ya. Gimana Bu saya punya kepribadian galau kayak gini? Karena dikelola, galau itu gak bisa diilangin. Tapi kita atur kapan munculnya. Kalau kita lagi kuliah, kalau kita lagi harus magang dan ketemu sama atasan atau ketemu sama teman di tempat kerjaan, si galaunya gak kita munculin dulu, kita kantongin dulu. Entar pulang sampai rumah, galau yang mau dikeluarin sebanyak-banyaknya itu boleh gitu. Itu namanya dikelola, dijadwalin. Bu, saya itu sedih banget Bu, karena ada teman saya tuh kok nyebelin ya Bu. Jadi saking dia nyakitin saya, atau saya baru putus Bu. Bu putus itu kan sedih ya Bu? Iya sedih. Bisa ilangin gak Bu? Enggak. Kalau kamu nyoba ngilangin terus putus, sedih, kamu berusaha gak nangis, ya sebenarnya kamu lagi mencoba untuk gak jadi manusia. Karena kita manusia semua nangis kalau lagi sedih gitu ya. Tapi gimana Bu caranya biar saya tetap bisa sedih, tapi saya tetap bisa kuliah? Disimpan nangisnya gitu. Jadi oke, saya putus nih, patah hancur lebur lah ya, sampai jadi butiran debu. Di kelas saya belajar, saya lagi magang, saya tetap melakukan sesuatu. Setiap kali saya sedih, bentar, sedih tuh sebelum tidur aja. Mata bengkak gak apa-apa deh, tapi sebelum tidurlah disimpannya, biar puas. Jangan di sini, karena di sini nggak puas nangisnya. Entar nangis, entar begini, entar nangis, entar begini. Kan jadi ragu-ragu ya, nggak enak nangisnya, nggak plong gitu. Yang mendingan ntar aja lah, kalau nggak ntar lah, ini jam berapa sih, ini jam 10 ya, karena jam 12 kan istirahat ya, nggak ada kuliah. Jam 12 gue ke toilet lah, gue nangisnya di toilet gitu. Nah, itu cara kita mengelola yang terkait dengan kepribadian ya. Jadi dikelola, konflik-konflik dikelola, itu caranya kita mengelola kepribadian. Kalau saya misalnya bukan orang yang senang ketemu sama orang, tapi terus saya nekat ngambil pekerjaan, karir ya, dan kuliah yang berhubungan dengan ketemu orang gitu ya. Misalnya apa ya? Wah nih nanti nih kalau lulus nih saya pasti ketemu orang. Oh ada perhotelan ya, saya pernah. Bu saya ini ngambil jurusan perhotelan, udah kuliah, tapi saya sadar sebenarnya sayanya orangnya introvert gitu ya. Wah saya dalam hati kamu bunuh diri. Kenapa? Karena ya kamu udah tekan kontrak untuk bekerja di bidang yang harus ketemu orang. Dan itu artinya adalah kamu membiarkan energimu habis terus-terusan sementara kamu harus ketemu orang. Tapi ya sudah kan, sudah kuliah di sana. Pilihan kamu adalah dua, ganti karir atau kamu beradaptasi dengan itu dengan cara dikelola. Artinya apa? Artinya kalau beradaptasi ya, kalau orang-orang yang rasa salah jurusan kayak gini, beradaptasi artinya dia nyiapin energi untuk ketemu sama orang, itu pol-polan hanya untuk pekerjaan. Sehingga dia masih bisa ketemu orang.
energinya habis, pas saat liburan, pas pulang ke rumah, dia benar-benar lebih memilih untuk bersama dirinya aja, baca buku dan lain-lain, dan tidak perlu memaksakan untuk terus nongkrong dan lain-lain. Karena apa? Karena kepribadian susah berubahnya ya gitu. Jadi pilihannya itu atau ganti karirnya. Tuh. Itu kepribadian. Nah, kalau kita udah tahu terkait skill, terkait kepribadian, yang terakhir adalah kamu maunya apa dan sukanya apa. Ini yang kita namakan dengan minat. Ya, kalau ada tes minat itu biasanya kita akan ditanya kamu sukanya apa, maunya apa. Nah, kadang-kadang pertanyaan ini aja juga susah dijawab sama beberapa orang. Buktinya aja gampangnya kalau dalam sehari-hari ya. Mau makan di mana? Terserah, gue ngikut aja deh. Kita mau cabut kemana nih? Terserah, gue ngikut aja deh. Nah, kalau kita kebiasaan jawab terserah, gue ngikut aja deh, lama-lama kita emang gak pernah tahu kita tuh sukanya apa. Jadi mulai sekarang nih biasakan untuk mengetahui kamu maunya apa dan sukanya apa dan pegang sama itu, gitu ya. Jadi biar tahu kita sebenarnya interestnya di mana. Nah, apa sebenarnya yang terkait dengan interest atau minat ini? Hal apa yang selalu senang kamu melakukannya? Pekerjaan atau pelajaran kayak apa yang biasanya kamu kalau ngerjain tuh, wah, waktu itu sampai nggak berasa deh, Bu. Saya itu kalau ngerjain ini ya, Bu ya, dari pagi sampai siang sampai sore tuh suka lupa waktu, Bu. Jadi itu karena berarti kan saking kamu seneng ya sama itu kan. Itulah minatmu gitu. Itu cara mengetahuinya gampang. Sesuatu yang kamu kalau udah lupa waktu, ya kamu melakukannya. Nah, tapi hati-hati ya, ini terkait dengan satu aktivitas, tapi bukan mager ya. Bu, saya minatnya mager. Oke, nanti sejauh ini saya belum nemu ya karir yang terkait dengan minat mager tuh bisa masuk ke pekerjaan apa ya, karena nggak ada pekerjaan yang mager ya. Mager itu kan scroll Instagram terus sampai lupa waktu ya, kita bisa tuh sampai sore lupa waktu gitu ya. Nah, jadi setelah kita tahu apa yang kita tahu tentang diri kita tahu kepribadian kita apa, kita sukanya apa, dan kita bisanya apa yang kita lakukan setelah itu? Cari tahu pilihan yang ada apa. Dengan gue yang kayak gini nih, gue bisanya begini, gue sukanya begini, gue orangnya begini, pilihan kerjanya apa ya? Pilihan karirnya apa ya? Apa yang kita lakukan? Browsing lah itu Jobstreet, browsing lah itu karir.com atau segala hal lowongan pekerjaan. Pelajari apanya? Pelajari syarat-syaratnya, pelajari requirement-nya, dibaca benar-benar gitu ya. Nah, jangan salah, satu pekerjaan itu namanya bisa macam-macam nih. Tadi Mr. Adam bilang dia kerjanya ngambil jurusan teknik informatika ya. Percayalah, teknik informatika itu banyak banget macamnya. Orang bisa jadi server developer, dari server developer ke sistem analis itu beda banget pekerjaan. Ke IT support beda banget kerjaan. Ngurusin software, hardware itu beda banget pekerjaannya. Dan itu beda skill, beda personality, dan beda interest. Nah, itu semua kita harus pelajari. Akunting, keluar dari jurusan akuntansi, pilihan kerjanya apa aja ya? Oh, perpajakan, jadi finance, jadi akunting, jadi payroll, itu apa ya macam-macamnya. Nah, kita baca semua, kita pelajari kerjanya ngapain, dan orang-orang yang bekerja bidang tersebut butuh orang yang skill, personality, dan interestnya kayak apa. Itu kita cocokin gitu. Nah, ini dia, banyak banget ya, semuanya kerja di IT tapi namanya beda-beda. Ada back end, ada full stack, ada front end, ada game programmer gitu ya. Nah, ini yang kita pikir sama-sama IT tapi sebenarnya beda kerjaannya dan menuntut skill, interest, dan personality atau kepribadian yang berbeda. Nah, kita update lah pilihan-pilihan ini ya, dan kita kepoin gimana cara perusahaan-perusahaan ini menyerap fresh graduate. Kita lihat strategi apa yang harus kita cari gitu. Oh, misalnya nih, ini satu perusahaan IT, dia ini kita lihat ya, wah ini tuh rata-rata ngerekrut orangnya orang dalam gitu. Orang dalam tuh maksudnya gini,
Kalau misalnya di situ banyak yang kerja di kuliah A, maka dia akan ngajak teman-temannya lain untuk ikutan masuk dari kampus yang sama gitu. Nah, kita lihat kampus kita di situ nggak? Kalau kampus kita di situ, cari tahu senior kita siapa yang udah kerja di situ. Ngiklanin diri, masuk ke forum, atau ngejapri di DM di IG, Kak, kakak kerja di sini kak, gitu. Kepoin aja, pilihan posisinya apa aja kak, gitu. Skill apa yang dibutuhin, aku lagi kuliah nih, siapa tahu aku bisa ngejar kemampuan itu, gitu. Ya karena dia udah kenal kita, pasti kita kabar, Kak, aku sekarang udah lulus kak, aku punya sertifikat ini nih, gitu. Ya, siapa tahu ada lowongan kak, gitu. Loh, itu cara orang dalam yang salah nggak? Enggak, itu namanya networking. Kita paham nggak bagaimana perusahaan ini menyerap gitu ya. Oh, perusahaan ini cara menyerapnya adalah dia menyeleksi 100.000 kandidat tiap tahun. Itulah PNS ya. PNS itu udah 2 juta setahun gitu ya. Maka nggak usah bayar orang dalam. Pasti harganya akan sangat mahal ya gitu. Apa yang kita lakukan? Kita kepoin itu tesnya apa aja, seleksi administrasinya kayak gimana. Oh ternyata persyaratannya itulah persyaratan yang harus kita kumpulin dari 1 tahun sebelum kita lulus gitu ya, dari SKCK macam-macam gitu ya. Kita siapin itu semua karena kita apa, kita mau ikut seleksi dengan gaya organisasi itu gitu. Jadi semuanya matang kita siapin karena semua butuh persiapan. Nah pas mau masuk kuliah ini kita jadi tahu kan bahwa kuliah itu cuma mampir buat nyiapin macem-macem gitu. Nah teman bakat itu sebenarnya kalau teman-teman ke webnya itu teman-teman bisa ngekepoin tiap-tiap jurusan kuliah itu pilihan pekerjaannya apa aja dan orang seperti apa aja yang dibutuhkan, baik dari kepribadian, skill. Nah di situ ada. Nah mungkin bisa nambah-nambah informasi lah, minimal jadi dasar gitu. Selain yang tadi saya bilang, coba pelajari di pasar kerja itu lowongannya kayak apa gitu. Jadi kita kuliah itu nggak buta-buta banget. Pas kuliah, pas udah lulus, kita udah lumayan mateng lah, udah siap untuk bertempur di dunia kerja gitu. Ya, jadi tidak terbawa. Nah ini cukup lengkap. Misalnya apa yang akan dipelajari ini terkait jurusan ya. Nah karakter yang sesuai. Oh kalau misalnya di teknik informatika tuh harus diteliti dan mendetail, terbiasa dengan angka dan macam-macam gitu ya. Oh jurusan yang terkaitnya apa? Ilmu komputer, teknik komputer jaringan dan macam-macam. Teman-teman kalau yang nggak tahu nih sebenarnya jurusan yang saya ambil ini sekarang apa ya, karena saya dapetnya beasiswa dan beasiswanya dapetnya di jurusan itu. Nah silakan dipelajari itu sebenarnya belajar apa dan pilihan karirnya seperti apa gitu ya. Nah itu mungkin yang terkait dengan karir ya. Jadi kita tahu bahwa untuk mencapai dunia kerja, karena saya tahu teman-teman ini di LP3I ini adalah salah satu tempat di mana orang-orang yang kuliah itu memang kuliahnya beda lah sama universitas lain. Karena apa? Karena kita itu buat kerja, kita tuh mau berkarir gitu. Matang lebih awal lah ibaratnya, dipersiapkan lebih matang dan lebih awal, dan itu membuat teman-teman dari LP3 itu terserap lebih cepat di dunia kerja, dan itu pun juga difasilitasi oleh LP3I. Nah apa tugas teman-teman? Tugas teman-teman itu tinggal mengarahkan diri untuk punya planning nanti kerjanya seperti apa dan apa yang harus saya kumpulin sepanjang saya kuliah ini gitu. Nah itu mungkin satu orang bilangnya sekarang, anak sekarang bilang privilege ya, sesuatu keistimewaan yang nggak didapat sama teman-teman di universitas lain. Mungkin di universitas lain dia merasa, oh saya berhasil masuk universitas ini, universitas besar. Tapi kan dia akan terbawa ya, like a dead fish on the river tadi saya bilang. Ikan mati yang terbawa sama aliran sungai. Sepanjang kuliah ya dia abai, dia nyaman karena udah berhasil mencapai yang terbaik gitu. Tapi dia abai, karena abai dia nggak nyiapin diri bahwa sebenarnya kuliah itu mampir doang, yang sebenarnya adalah dunia kerja. Nah di LP3 itu teman-teman selalu diingetin pasti sama di kampus, ada magang, ada ngerjain project, ada macam-macam. Karena apa? Karena teman-teman itu akan
menghadapi dunia yang sebenarnya dunia kerja. Dan pastinya makanya ketika ketemu sama perusahaan, ya pihak perusahaan, teman-teman akan dilihat lebih matang sama perusahaan. Itu adalah sebuah privilege menurut saya. Nah, ini adalah satu rumusan yang saya suka kasih nih ke teman-teman kuliah ya, tentang gimana Bu untuk ningkatin. Biasanya kita selalu ayo kita bisa sukses, kita bisa berhasil gitu ya. Selamat ya, semoga sukses misalnya gitu. Ayo kita rajin biar sukses. Sebenarnya sukses itu nggak bisa cuma didengar dari training atau enggak semangat motivator ya. Nggak pernah bisa teman-teman. Orang lain itu cuma bisa nyemangatin. Tapi kesuksesan itu nggak bisa pernah berhasil dicapai tanpa teman-teman sendiri yang bergerak gitu ya. Nah, ini adalah sebuah lingkaran setan. Jadi kalau misalnya kita mau sukses, kan kita harus pede dulu ya. Kalau kita orang yang nggak pede, kita nggak pernah sukses, bener nggak? Coba dipikir-pikir. Kita tuh nggak akan bisa berhasil kalau kita orangnya nggak pede. Bener nggak? Ada nggak orang yang nggak pede terus bisa hasil? Nggak ada kan? Pasti dia pede bahwa dia bisa berhasil mencapai itu kan? Nah, tapi Bu, buat pede, saya kan mesti tahu itu rasanya berhasil. Nggak ada tuh orang yang nggak pernah berhasil, orang yang kalah terus, orang yang gagal terus, pede nggak? Enggak. Bener nggak? Yang ada terpuruk, yang ada berhenti dia, nggak mau nyoba lagi. Nggak pede kan? Akhirnya, dan akhirnya nggak berhasil, gitu. Artinya apa? Orang yang selalu bilang, ayo kita pasti berhasil. Pak, kita nggak bisa berhasil kalau kita sendiri nggak pede. Kita nggak akan bisa pede kalau kita nggak pernah berhasil, Pak. Gitu. Terus aja gitu. Artinya apa? Kita butuh kemenangan untuk rasa pede. Sebuah kemenangan, keberhasilan, itu ibaratnya bensin yang bikin kita jadi berhasil. Jadi sukses, jadi percaya diri. Ini biasanya orang-orang yang punya goal, rencana, orang-orang yang melihat ke depan, itu biasanya lupa sama hal ini. Karena apa? Karena dia merencanakan kesuksesan yang terlalu besar. Kalau keberhasilan yang dia rencanakan ini terlalu besar, artinya kan bensin percaya dirinya harus lebih besar juga ya. Sekarang kita tanya, gue punya nggak bensin sebesar itu? Oh, enggak Bu, saya emang rasanya kalah terus, kayak saya nggak bisa ke situ. Oh, berarti apakah saya suruh dia berhenti? Enggak, saya suruh ngecilin kesuksesannya. Artinya apa? Saya minta dia ngecilin dulu goalnya, targetnya. Targetnya dipotong kecil-kecil kayak kue dulu. Bu, saya itu ntar kalau lulus, saya mau kerja di Google. Oke, kerja di Google. Kerja di Google dengan segala persyaratan begini. Siapa yang nggak mau masuk Google? Google-nya mana dulu deh? Oh, bukan Google yang di Amerika sih Bu, Google Indonesia. Oke. Saya akan kasih tahu dia. Yang lulusan IT di tahun kamu itu ada sekian universitas. Dan beberapa persen, hitunglah 20% dari setiap universitas mau masuk situ ya. Segede itu mimpimu deh, gitu. Sekarang kamu ada di sini. Kalau kamu pengen ke sana, itu jauh banget, gede banget. Berarti mumpung masih punya waktu 2 tahun nih, kita bagi 4 itu rencananya. Si Google itu kita pecah-pecah dulu mimpinya jadi 4 bagian. Setiap 6 bulan kamu harus mencapai apa? Setiap 6 bulan kamu harus mencapai apa? Setiap 6 bulan kamu mencapai apa? Sehingga nanti pas udah lulus, Dek, Google itu nggak gede-gede banget. Karena apa? Karena kamu loncatnya dibagi-bagi, dikecil-kecil. Artinya apa? Kita ngecilin si kesuksesannya sehingga untuk mengumpulkan bensin kepercayaan diri ini nggak terlalu keras. Oke, 6 bulan. Bu, 6 bulan ke depan berarti 1 semester ya? Iya.
Apa ya goalnya? Oh, goalnya adalah IP saya Bu harus 3,8. Oh, IPK 3,8. Oke, gimana caranya? Coba. Oh, berarti saya nilai kuliah ini harus A gitu. Wah, berat juga ya Bu. Jadi nggak pede. Wah, bensinnya habis nih. Gimana biar bensinnya nggak habis? Kita harus menciptakan kesuksesan-kesuksesan kecil. Gimana kesuksesan kecil, Bu? Minggu depan ini ada tugas mata kuliah A gitu. Itu ternyata nggak susah amat Bu dikerjainnya. Bisa dikerjain sama saya karena cuma bisa 3 lembar. Oke, kerjain bener-bener. Kalau itu berhasil, nambah bensin rasa percaya diri. Oh Bu, ada tugas ini lagi Bu. Rada susah sih Bu. Oke, cari teman kamu, nanya gimana cara ngerjainnya. Kalau itu berhasil, itu nambah bensin lagi. Jadi kita nyitain hal-hal keberhasilan biar bensin kepercayaan diri kita nambah sebelum kita menuju ke yang lebih besar. Ini sebenarnya yang dipakai sama atlet, teman-teman sekalian. Jadi mungkin teman-teman sekalian pernah lihat ya atlet yang selalu kalah. Nah itu bikin mereka down nggak? Ya bikin. Sekali kekalahan aja bikin down, apalagi 2, 3, 4 kali kekalahan. Kalau udah berkali-kali kekalahan ini bahaya karena bensinnya terbatas dan bensinnya bisa minus. Kalau bensinnya minus ini nanti mesinnya bisa rusak. Apa yang kita lakukan sebagai psikolog? Kita menciptakan keberhasilan-keberhasilan kemenangan kecil. Oh, berarti atlet ini harus ikut championship yang di bawah itu levelnya. Atau 2 bawah di level lagi mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia menang aja, menang gampang. Menang gampang ini biar apa? Biar bensinnya muncul lagi gitu. Jadi boleh nggak kita misalnya terbiasa ikut lomba-lomba gitu. Tapi kalah terus. Ya mungkin lombanya harus dikecilin. Biasa kita lomba di tingkat kabupaten, yang kita kecilin di tingkat kelas mungkin. Keberhasilan kecil itu sangat penting untuk nambahin bensin keberhasilan berikutnya. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan self awareness ya teman-teman. Semoga teman-teman sekarang mungkin masih belum bisa menangkap dengan jelas atau apa, tapi nggak apa-apa nih dibawa pulang aja, ntar sambil tidur dipikirin. Oh ternyata nih kuliah hari pertama nanti itu saya sebenarnya mampir di kuliah ini, saya ada di kuliah ini karena sebenarnya saya akan kerja sih gitu. Jadi jangan pernah terpikir bahwa kuliah nanti nggak kerja. Teman-teman udah kuliah gitu, pasti ada tujuan yang kerja. Tadi kata pemateri sebelumnya, mau jadi entrepreneur, oke, berarti kerja sekian lama, terus nanti mulai rencanakan untuk menjadi entrepreneur. Itulah membangun mimpi dan membangun mimpinya sejak dari kuliah gitu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan ya sebelum kita di penghujung istirahat. Cirebon izin bertanya. Darasan. Sebentar ya Bu. Kan Bu? Pekanbaru Kak. On cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nakiana Fahatulinsi dari kampus LP3I Cirebon. Izin bertanya, skill yang baik dapat membantu kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan serta menapaki jenjang karir dengan lebih mudah. Kira-kira skill apa saja yang harus saya miliki dan latih untuk menjunjung kehidupan saya di masa depan? Terima kasih. Oke. Kita mau simpen atau langsung jawab ini? Izin dari Pekanbaru ingin bertanya Kak. Oke.
Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Melia Santoso. Saya maba dari Politeknik LP3I Pekanbaru. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya yang tadi sudah Ibu jelaskan mengenai dengan karir dan wanita. Apalagi anak-anak kuliah zaman sekarang pasti tidak jauh dengan yang namanya percintaan ataupun hubungan. Nah, banyak wanita sekarang yang berlomba-lomba untuk meningkatkan personal branding dan value dalam dirinya. Apalagi ketika dia sudah lulus, pasti dia memiliki goals untuk menjadi wanita karir. Dan bahkan sudah ada menjadi contohnya woman business. Nah, tapi dan hal ini juga pasti menguntungkan untuk tingkat sosial wanita di kalangan masyarakat ataupun juga di Indonesia. Tapi ada di dalam suatu hubungan muncul titik permasalahan. Si cowok merasa minder kepada wanitanya gitu karena dia berkarir. Contoh, kamu nggak perlu kerja, kamu nggak perlu berpendidikan tinggi, nggak perlu berkarir, karena nanti aku malu gitu. Karena aku nggak bisa kayak kamu. Nah, bagaimana sih Bu caranya sebagai wanita ataupun kita semua menanggapi hal tersebut dan bagaimana caranya membenahi perspektif yang sudah menyebar nih di mana-mana gitu Bu. Terima kasih. Langsung dijawab atau ada lagi? Cek. Sila itu. Izin Padang mau bertanya, Teh. Silakan Uni. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu telah memberikan saya waktu. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya ingin bertanya Bu, tadi Ibu bilang bahwa skill itu adalah sesuatu keahlian. Sedangkan kita sudah ditempa mulai dari SD hingga sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa. Jadi saya menemukan beberapa keahlian saya. Jadi menurut Ibu, jadi saya bertanya, keahlian apa sajakah yang seharusnya dan sebaiknya saya miliki gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk mengembangkan skill tersebut? Sedangkan kita dari pagi sudah disibukkan dengan perkuliahan, sedangkan saya masih menjadi seorang anak. Jadi ketika pulang dari kampus, saya diharapkan dengan orang tua saya tetap melakukan pekerjaan rumah. Jadi kapan waktu yang tepat untuk mengembangkan skill tersebut Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, dari kampus Langsa ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Fadilah Hayati dari kampus Politeknik LP3I Langsa. Halo, sesama Fadilah. Menurut Ibu, gimana sih caranya itu kita bangkit di saat orang lain itu mencapai apa yang diinginkan atas pencapaian karir yang sama, tapi hasil yang kita capai itu udah berusaha kita tidak sesuai ekspektasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ada lagi? Sudah? Saya langsung jawab atau gimana, Mbak MC? Oke. Saya langsung jawab dulu aja ya. Tadi pertanyaan pertama adalah skill apa yang mesti saya siapkan untuk masa depan saya. Yang paling mudah adalah skill yang sesuai dan mendukung dengan pekerjaan atau karir yang mau diambil ketika lulus nanti. Gitu. Ya. Jadi kemampuan-kemampuan, sertifikat-sertifikat, kursus-kursus atau mata kuliah yang itu memang mendukung nanti pekerjaan ketika lulus yang mau diambil gitu ya. Jadi misalnya tadi saya nanti lulus di administrasi bisnis. Nah, teman-teman di administrasi bisnis ini harus punya skill terkait dengan Microsoft Office, Microsoft Excel misalnya ya, atau beberapa aplikasi SAP yang itu akan digunakan ketika bekerja nanti gitu. Nah, ini yang harus dikejar. Jadi, pelajari dulu nanti saya pilihan karirnya apa ketika lulus di jurusan ini, lalu dari pekerjaan itu butuh orang yang punya keahlian apa. Itulah yang dikejar sepanjang Anda kuliah. Gampangnya seperti itu. Ya. Oh, ini nanti saya pekerjaannya saya akan masuk ke perusahaan internasional ternyata nih pilihannya. Bukan perusahaan lokal. Nggak mungkin nih saya nanti akan ketemu bos atau email-emailan atau berkoordinasi atau nanya-nanya atau disuruh-suruh nih dengan tugas-tugas yang nggak pakai bahasa Inggris. Berarti saya mesti bisa bahasa Inggris. Oh, sepanjang kuliah ini saya harus ngerti bahasa Inggris gitu. Jadi apa yang harus saya kembangin? Yang harus dikembangin adalah yang sesuai dengan karir yang mau diambil. Itu dulu aja, fokus ke situ. Nggak usah kemana-mana ya. Yang kedua, pertanyaan bagus nih tentang karir dan wanita. Bu, gimana kalau misalnya nih saya udah semangat, saya ingin jadi ini, jadi itu, saya mau mengejar skill kemampuan ini dan itu. Tapi terus nanti pihak laki-laki ini akan bilang, ya kalau kamu terlalu kayak gitu, terlalu keren gitu ya karirnya, ntar malah bikin saya nggak pede nih. Kamu lebih tinggi dari saya gitu. Yang pertama harus kita lakukan adalah cari pasangan yang tidak seperti itu. Alias cari pasangan yang selevel, ya. Karena salah satu tanda-tanda bahwa Anda tidak berjodoh adalah pasangan Anda tidak merasa satu level. Gitu. Kalau dipaksakan, ini merembet kemana-mana, nggak cuma tentang karir, tentang cara ngatur anak, tentang cara ngatur pernikahan berjalan kayak gimana, cara berhubungan dengan keluarga besar. Kalau pasangan Anda merasa tidak satu level, ya tidak merasa punya kemampuan yang sama, kepintaran yang sama, terus kesempatan yang sama, mungkin sekarang bisa kita anggap nggak ada. Oh, nantilah kita toleransi lah dan lain-lain. Percayalah, pernikahan itu kan kita pengennya jangka panjang ya. Itu pasti akan menjadi duri dalam daging tuh. Segala pertengkaran yang terjadi sepanjang pernikahan itu pasti gara-gara tidak merasa satu level gitu. Jadi pilihannya adalah, karena mungkin sekarang belum menikah, coba direview lagi. Mau dia yang ningkatin selevel saya, atau saya coba lihat jangan-jangan jodoh saya belum ketemu yang satu level sama saya gitu. Atau ya memang ada pilihan ketiga, oke lah nggak apa-apa dia ngerasa nggak satu level, saya masih cinta, tapi berarti saya harus siap-siap nih, saya tahu ini akan menjadi duri dalam daging, jadi saya harus bersiap-siap banyak berantem sama dia gitu. Nah, pilih yang mana tinggal teman-teman yang menentukan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Bu, gimana saya mau ngejar skill, Bu?
mau kursus, mau latihan. Orang dari pagi udah kuliah sampai rumah harus bantu orang tua. Pertama, teman-teman itu diuntungkan bahwa di LP3I kuliahnya adalah melatih skill. Jadi Bu gimana mau ngelatih skill, orang saya dari pagi udah capek-capek kuliah. Ya kuliah itulah teman-teman melatih skill gitu. Udah melatih skill. Artinya pas kuliah beneran melatih skill. Jangan banyak bercanda, jangan banyak bolos, jangan kalau ngerjain tugas tuh banyak yang ngobrol dan lain-lain ya. Banyak skip lah. Tapi beneran, karena apa? Karena setiap perkuliahan adalah pasti melatih skill. Ujian-ujian itu melatih skill. Nanti ada program magang di perkuliahan, magang itu melatih skill. Jadi memang sudah melatih skill. Kecuali teman-teman memang punya keinginan untuk menambah skill di luar dari apa yang dikasih sama LP3I atau perkuliahan. Nah ini berarti harus manajemen waktu. Karena pulang sekolah itu harus bantu keluarga, bantu orang tua, berarti harus malam. Mau nggak mau gitu, ngambil kursus-kursus di malam hari. Atau misalnya Bu, kalau nggak kuliah saya itu udah kerja. Loh kerja itu kamu melatih skill gitu. Jadi udah cukup ya sudah. Kecuali kamu ngerasa ada skill nih yang belum ada Bu, bahasa pemrograman ini nggak dikasih di kuliah, di kerjaan saya juga dikasih, ya berarti kita harus berserah diri di Sabtu Minggu atau ketika libur kita ambil kursusnya di situ gitu. Waktunya di manage. Tapi kalau sekarang Bu, saya belum tahu skill apa yang harus dicari dulu, dicari tahu dulu gitu. Jadi step by step baru abis itu kita atur waktunya. Yang terakhir, Bu gimana biar bangkit setelah melihat orang lain kok bisa mencapai prestasi dia sementara saya enggak gitu. Ya. Kompetisi itu pasti ada ya. Kompetisi itu pasti ada. Nomor satu itu tidak selalu menjadi nomor satu di nomor orang yang pernah di nomor satu itu nggak selalu ada di nomor satu. Kalau kita pernah di nomor satu itu pasti juga kita akan turun dan kita akan naik lagi gitu. Jadi pencapaian itu sebenarnya dia tricky ya. Dia adalah sesuatu yang sebenarnya nggak kekal ada di situ. Yang kekal apa? Yang kekal adalah diri kita dan perkompetisian kita dengan diri kita gitu. Jadi gini, kalau teman-teman ngikutin Olimpiade tenis ya, atau apalah yang terkait dengan olahraga, itu kan dunia olahraga adalah dunia paling kompetitif di dunia. Ya, dunia olahraga itu dunia kejuaraan. Semua atlet itu berlatih setiap hari demi menjadi juara. Bayang betapa kompetitifnya ya. Nah, kalau yang kita lihat, mereka memang kompetisi satu atlet dengan atlet lain. Siapa nomor satu sekarang? Siapa nomor satu sekarang? Musim ini musimnya Manchester City, bukan Arsenal. Tapi Arsenal bla 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 gitu. Itu kan kompetisi. Tapi sebenarnya di dalam mereka, di dalam diri tiap atlet itu, mereka tuh nggak ngeliat kompetisi dengan orang lain melihat progres itu, tapi dengan pencapaian dia sendiri. Misalnya, kalau teman-teman sekarang ini gagal tidak mencapai, coba dilihat dibandingkan usaha yang sebelumnya, pencapaiannya beda apa enggak, maju apa enggak gitu, progresnya. Kalau sekarang nilai matematika saya 7, kita lihat semester kemarin matematika saya berapa? Oh ternyata 6,5. Loh itu progres bukan? Pencapaian bukan? Iya Bu, gitu. Teman kamu berapa? 8. Ya kamu nggak tahu aja, mungkin semester kemarin dia 7,5. Jadi sebenarnya progres kamu sama dia sama gitu. Bu, saya mesti kayak dia nggak jadi 8. Kamu mau nggak? Mau Bu 8. Ya udah berarti bikin rencana abis ini kamu jadi 7,5. Karena kalau kamu pengen jadi dia, akan suatu hari kamu akan 8 gitu. Selama kamunya bergerak. Tapi kalau misalnya pas kamu tahu nih, sekarang kamu 7, teman kamu 8, dan kamu tidak bangkit, tidak bergerak, ya itu dari 7 ke 8 nggak akan bergerak gitu. Jadi yang tadi saya bilang, kalau mau bangkit, kita ciptakan keberhasilan-keberhasilan kecil yang itu kaitannya kita dengan kita yang kemarin. Udah itu aja urusan kita. Fokus gitu. Jadi karena anak saya itu udah masuk ke dunia atlet ya.
Jadi saya itu pergumulan saya tiap hari adalah bagaimana menyiapkan orang menghadapi kejuaraan. Dan kanan kiri itu selalu ada atlet yang lain gitu, anak atlet yang lain. Tapi itu dari bertahun-tahun setiap hari, setiap sebelum kejuaraan, yang saya omongin sama dia adalah fokus ke titik yang depan itu, kamu tuh menuju ke sana. Nggak usah ngelihat ke titik orang, ke kanan kiri. Kamu fokus titik kamu di situ. Berarti apa yang saya lakukan? Fokus ke diri sendiri. Kenalin gerakan tubuh, kenalin skill kamu apa. Kemampuan kamu apa? Bu, ternyata nih Bu, kemarin 6,5, saya sekarang 7, saya cuma naik setengah. Itu gara-gara Bu, saya nggak paham bagian ini. Tapi kalau saya paham bagian ini, saya tuh bisa mungkin naik dari 6,5 ke 7,5. Berarti apa? Kita nge-review. Kemarin itu saya udah usaha banyak kok nggak berhasil. Jangan-jangan gol saya kegedean pertama itu. Belum di breakdown jadi gol-gol kecil. Yang kedua, jangan-jangan strategi saya salah nih Bu. Ada hal yang lain yang saya nggak tahu dan itu belum saya kejar. Jadi kita bicara teknis. Yang namanya pencapaian itu nggak bisa ngomongin nggak teknis, nggak bisa cuma psikologis. Ayo semangat, kamu bisa bangkit, nggak bisa. Kita ngomongin strategi teknis. Kalau kamu pengen mencapai goal, pengen mencapai sesuatu, kamu lihat, kamu review. Cara kemarin kayak apa, kenapa dia nggak berhasil, cara apa yang bisa berhasil, itu yang saya kejar. Oh, kok orang lain bisa berhasil ya? Dia pakai cara apa? Jadi yang kita pelajari adalah teknisnya. Dia pakai teknik apa? Dia pakai strategi apa? Oh, pakai cara itu. Ya udah, saya pelajari cara itu, kira-kira bisa nggak nih? Bisa ngedongkrak keberhasilan saya gitu. Jadi kita bukan fokus sama kok saya nggak bisa ya. Gitu. Kalau teman-teman fokus sama nggak bisanya, percayalah doa itu dengar Tuhan. Jadi akhirnya nggak bisa. Tapi kalau teman-teman fokus sama strategi, kalau udah mikirin strategi berarti kan kita yakin kita itu bisa gitu. Nah, perbaiki strateginya, lihat goalnya masuk akal apa enggak, atau mesti saya kecilin dulu. Saya cobain, berhasil kecil, berhasil tapi kecil itu minimal jadi bensin buat berhasil berikutnya. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya share dari 4 pertanyaan tadi. Begitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Mr. Alfi, Mr. Adam, tidak ada yang ingin ditanyakan? Ibu mohon izin bertanya. Oke, siap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamdani. Saya mahasiswa kelas non-reguler dari kampus LP3I Politeknik Bandung. Mohon izin bertanya, Ibu. Berhubung di sini kan kita bisa dibilang Gen Z ya, Bu. Nah, menurut Ibu, apa sih bekal untuk kita gitu untuk lebih berdamai dengan diri sendiri ataupun masa lalu agar kita bisa percaya bahwa masa yang akan datang bisa kita kejar dan sesuai dengan ekspektasi kita. Itu saja paling Ibu. Terima kasih. Oke. Ini makasih Mas Hamdan, ini dalam banget ya. Gimana caranya berdamai sama masa lalu ya? Tuhan itu ngasih kehidupan tuh juga tricky ya, karena masa lalu itu nggak bisa diubah kan ya. Kita nggak bisa ngapus tuh, nggak bisa balik dan nggak bisa ngapus, nggak bisa ngulang, karena namanya masa lalu. Masa depan itu nggak bisa ngemastiin ya. Manusia manapun, nabi siapapun, kalau ada yang nanya 5 menit lagi siapa yang meninggal, itu juga nggak akan bisa jawab sekelas nabi ya, karena itu ketentuan Tuhan yang namanya masa depan ya. Nah, gimana Bu biar bisa berdamai dengan masa lalu dan saya bisa melangkah di masa depan? Semua manusia punya masa lalu dan saya percaya masa lalunya itu nggak selalu baik, ya nggak smooth ya gitu. Saya pun tidak smooth gitu. Dan saya yakin saya tidak sendirian, hamba Allah yang punya masa lalunya bening-bening aja gitu, rasanya makin jarang ya. Gitu.
Gimana caranya biar melangkah masa depan? Masa depan itu adalah yang mau kita bikin atau sesuatu yang mau kita ubah kalau kita punya masa lalu yang gak sesuai sama kita. Contoh paling mudah, Bu, masa lalu saya itu misalnya, saya itu patah hati terdalam lah Bu di masa lalu. Sehingga itu bikin saya nggak bisa move on ke masa depan. Nah, teman-teman pernah mikir nggak, si masa depan ini mungkin aja nggak dikasih Tuhan lagi gitu. Nah, kalau nggak dikasih Tuhan kan berarti kita nggak punya kesempatan buat dapat apa yang kita nggak dapat di masa lalu ya. Tapi kalau kita masih dikasih hidup, berarti kan Tuhan sebenarnya nyari kesempatan, ngasih kesempatan ke kita untuk membuat, menorehkan sesuatu yang kita nggak mau di masa lalu gitu. Kalau di masa lalu kita pernah patah hati, berarti kita punya kesempatan sama Tuhan dikasih masa besok, masa lusa untuk tidak patah hati lagi. Nah, untuk tidak patah hati lagi berarti kan kita harus bisa punya hubungan sama orang lain. Gitu. Hubungan dengan orang lain yang baru itu adalah kesempatan untuk punya masa depan yang tidak sama dengan masa lalu. Bu, masa lalu saya itu kelam karena orang tua saya bercerai. Oke, kamu punya masa di depan, masa besok dan masa sekarang untuk punya keluarga yang tidak bercerai. Bu, masa lalu saya dibully, Bu. Oke, kamu sekarang kuliah di sini, jadilah orang yang tidak bisa dibully buat besok dan masa depan. Gitu. Bu, masa lalu saya itu saya gagal, Bu, masuk universitas yang saya pengenin. Oke, berarti di masa depan kamu berkuliahlah di tempat ini sebaik dan seberhasil kamu kalau kamu lulus di universitas yang kamu pengenin itu. Jadi rewrite, menuliskan kembali apa yang kita tidak dapatkan atau yang tidak bisa kita ubah di masa lalu. Karena masa lalu mau sejago apapun tidak pernah ada mesin berteknologi tinggi yang bisa membalikan Anda di masa lalu memperbaiki itu semua, kecuali itu terjadi di masa depan. Di depan gitu. Bu, saya itu dulu masa lalu di SMP, di SMA saya itu bodoh, Bu. Oke, sekarang berarti kamu pengen jadi pinter kan? Jadilah pinter, jangan jadi bodoh lagi gitu. Jadi masa lalu itu diterima dan ditutup. Diterima dan ditutup, berhenti untuk mengubah karena nggak pernah bisa. Yang bisa adalah nulisin lagi yang di masa depan. Sehingga kita harus berpikir bahwa masa esok, masa ini dan masa esok, besok nih, besok tanggal 11 itu adalah kesempatan kita untuk nulisin sesuatu yang kita pengenin. Harusnya begini. Ya udah berarti begitu. Jadi Bu, waktu saya ibaratnya kita seperti tidak punya waktu atau tidak dikasih waktu banyak sama Tuhan untuk punya hidup dalam beberapa waktu ke depan. Tentunya sisa itu kan mau kita isi dengan apa? Tentu kita nggak mau ngurusin yang di belakang kan. Udah mana nggak bisa diubah, nggak bisa diapa-apain, pasti kita akan ngurusin yang ini nih. Nah, urusilah yang masa depan itu. Jadi sebagai Gen Z ya, sebagai Gen Z, kalau ada kegagalan, kalau ada penderitaan, kalau ada sakit hati atau keputusasaan, itu dibuat selesai. Jangan dipelihara, dibuat selesai ya. Dibuat selesai lalu dituliskan kembali. Besok, lusa, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Gitu caranya ya, Mr. Hamdani. Gimana Bu, kok susah ya menghentikan masa lalu itu biar nggak ganggu-ganggu lagi ya.
Kalau kita sudah tidak tahu caranya, sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari, coba cari berkonsultasi dengan entah itu psikolog, entah itu psikiater, entah itu teman, atau itu orang yang kita percaya lah. Bercerita biar dia kasih tahu ini sebenarnya ruwetnya seapa. Seruwet apapun benangnya, itu kalau satu persatu diulir-ulir itu sebenarnya bisa lurus, nggak ruwet gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Semoga membantu Mas Hamdani. Terima kasih banyak Ibu jawabannya. Siap. Halo, saya izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Ira. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ira Nurpatona. Saya berasal dari kelompok 12, Prodi Manajemen Pemasaran. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar tetap konsisten pada diri sendiri? Karena terkadang kita sudah menyiapkan kayak plan gitu, tapi susah sekali untuk melakukan plan tersebut. Masih Bu. Oke. Cara konsisten itu kita tuh dulu di SD itu terbiasa untuk diajarin bikin jadwal ya. Tapi jadwalnya itu sebenarnya bukan jadwal kita tuh. Jadwal dari guru, jadwal dari apa, sehingga jadwal itu cuma kita pasang di tembok dan cuma buat dilihat, bukan dikerjain gitu. Nah, kita terbiasa dengan itu. Buatlah sebuah jadwal yang itu emang kita banget. Kita banget itu artinya apa? Kita kalau mau ngejadwalin ngerjain tugas ya, beberapa orang ngerjain tugas pulang kuliah, atau beberapa orang okenya ngerjainnya pas malam. Tapi kalau saya kok ngerjain tugas kalau subuh ya, oh berarti ngejadwalin ngerjain tugas itu buat saya subuh. Itu contoh penjadwalan yang saya banget. Jadi jangan maksain penjadwalan yang ini terlihat ideal, tapi sebenarnya ini nggak realistis buat kita kerjain gitu. Misalnya juga, kalau bikin penjadwalan misalnya ngatur sesuatu, ngatur planning, ini tuh sebenarnya porsinya bukan porsi saya. Porsi saya biasanya 2, tapi ini saya harus 4. Wah itu nggak akan kita kerjain tuh. Sehingga harus kita pecah-pecah sampai 2, karena itu lebih bisa kita kerjain daripada jadi 4 gitu. Nah itu kita harus bikin jadwal yang realistis sesuai dengan diri kita, yang emang itu kita ngelihat ini pasti mudah untuk kita kerjakan. Pertama kita harus cari mudahnya dulu gitu. Jadi bukan idealnya, bikin planning itu bukan ideal planning, tapi planning yang paling mudah bisa kita lakukan dulu. Terutama untuk minggu pertama ya, minggu pertama dan minggu kedua itu kalau bikin perencanaan itu buatlah yang paling mudah kita kerjain. Sehingga kalau kita melakukannya itu ya orang gampang, orang enteng gitu. Misalnya kalau lari 1 kilo itu bukan porsi kita, terus kan kita biasanya akan merencanakan jadi 800 gitu ya, karena idealnya 1 kilo nih kalau lari, idealnya 800. Jangan, coba lari 400, besok kamu pasti lari. Nah seperti itu. Jadi buatlah porsi-porsi yang memang diri kita, sehingga itu akan mengantarkan kita step by step ke konsistensi. Jadi nggak bicara konsistensi dulu seberapa sering, tapi buatlah itu jadi mudah dan ringan dulu untuk dikerjakan untuk 1-2 minggu pertama. Abis itu ditambah lagi dengan keringanan yang lebih sedikit lagi, lebih sedikit banyak gitu. Jadi nambahnya nggak usah banyak-banyak, ringan lagi gitu. Sehingga perubahan itu nggak kerasa. Nah itulah yang namanya konsisten. Jadi bikin perencanaan, kalau trik yang selalu saya lakukan adalah kalau mau bikin perencanaan, buatlah porsi yang paling sedikit. Bukan jadi lama, itu lebih baik daripada itu ideal porsinya bukan porsi kita, pada akhirnya nggak kita kerjain gitu. Lebih baik itu dia sesuai dengan porsinya, tapi memang lebih lama dari orang-orang, memang lebih lama dari jadwal, tapi nggak apa-apa, tapi at least gue ngerjain gitu. Karena kita butuh rasa bisa ngerjain secara konsisten gitu. Itu Mbak Ira mungkin trik dari saya ya. Jadi
buatlah dengan porsi yang paling gampang. Mungkin buat kita itu gampang bahkan. Bu, saya sebenarnya bisa Bu 500. Nggak apa-apa 500 aku tahu kamu bisa. Tapi kita mulai dari 300 dulu ya gitu. Karena apa? Karena kita butuh perasaan kita bisa melakukannya dengan mudah gitu. Nah itu tapi di waktu ini juga misalnya 2 minggu, 3 minggu. Tapi habis itu kita tambah sedikit-sedikit porsinya. Itu Mbak Ira. Baik Ibu, terima kasih. Yuk. Oke, saya rasa sudah 11.30 ya? Iya, betul Ibu. Cek. Udah. Oke, terima kasih kepada tim teman bakat, khususnya Ibu Fadila yang telah memberikan materinya kepada kami para maba dan juga para peserta gitu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sholat zuhur ya, waktu zuhur, dan ini akan dilanjutkan kegiatan istirahat, sholat, dan makan. Nah, buat teman-teman yang ada di PSDKU silakan untuk bisa dikondisikan para pesertanya. Dan ini akan dikembalikan kepada PSDKU masing-masing. Nah, untuk selanjutnya itu akan bergabung lagi di jam 1 siang untuk memasuki materi yang baru. Jadi sekarang kita kembalikan kepada PSDKU-nya masing-masing. Terima kasih.